Pernahkah kamu mendengar kisah 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua? Sebuah cerita luar biasa tentang iman dan kekuasaan Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Mari kita telusuri bersama kisah menakjubkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Muslim, tempat di mana kita berbagi kisah inspiratif dari sejarah Islam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran. Cerita ini mengisahkan tentang 7 pemuda yang mempertahankan keimanan mereka di tengah pemerintahan zalim, hingga Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Tentu Anda sudah sering mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi, meskipun mungkin belum mengetahui cerita lengkapnya secara detail. Kisah ini terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama Islam di muka bumi. Jika kita pikirkan secara nalar manusia, kisah ini tampak mustahil untuk terjadi. Namun, inilah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak terbatas. Dikisahkan pada masa itu, ada 7 orang pemuda yang hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang sangat kejam. Raja ini terkenal dengan kekejamannya yang membuat rakyatnya hidup dalam penderitaan. Namanya adalah Dikianius, seorang raja dari Romawi yang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan yang luar biasa dari kisah ini. Selain untuk menyelamatkan para pemuda tersebut dari kesesatan, Allah menjadikan mereka sebagai suri teladan dan bukti nyata bahwa keajaiban besar bisa terjadi kepada orang-orang yang beriman. Arti dari Al-Kahfi adalah gua. Dalam Al-Quran, terdapat surat yang dinamakan Surat Al-Kahfi, yaitu surat ke-18, yang mengabadikan kisah luar biasa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Surat Al-Kahfi ayat 10. Ayat ini menegaskan bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, jika dilihat dari logika manusia, kejadian seperti ini tentu terasa tidak mungkin. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu bisa terjadi dengan kehendaknya. Dahulu diceritakan ada seorang raja penyembah berhala dari Romawi bernama Dikianus. Ia menyerbu kota Efesus dengan kekuatan besar, memaksa kekuasaan berpindah ke tangannya secara paksa. Di bawah kekuasaannya, rakyat diwajibkan mematuhi semua peraturan yang ia tetapkan, baik itu hal yang dianggap positif maupun negatif. Seperti dalam setiap masa kekuasaan, ada pihak yang mendukung, namun ada pula yang menolak kebijakan yang diberlakukan. Di antaranya adalah 7 pemuda yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Mereka dengan teguh hati menolak paksaan untuk mengikuti ajaran penyembahan berhala. Karena keteguhan iman mereka, para pemuda ini menghadapi tekanan yang sangat besar. Mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk melarikan diri dari kekuasaan yang zalim dan menemukan sebuah gua sebagai tempat perlindungan. Kisah ini juga mengungkapkan tentang jumlah pemuda tersebut. Ashabul Kahfi dikatakan terdiri dari 7 orang pemuda yang memiliki nama Kastunus, Martinus, Maksalmena, Danimus, Bairunus, Tamlika, dan Yathbunus. Dalam Al-Quran, kisah mereka diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 10 hingga ayat 11 yang menyebutkan, "Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.'" Surat Al-Kahfi ayat 10. Mengenai jumlah mereka, masih ada perdebatan di kalangan para ulama. Namun, yang paling terkenal adalah jumlah mereka 7 orang, ditambah seekor anjing yang setia menemani mereka. Hal ini juga tercatat dalam surat Al-Kahfi ayat 22 yang berbunyi, "Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya," sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau, Muhammad, berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka kepada siapapun. Surat Al-Kahfi ayat 22. Kisah 7 pemuda ini mengajarkan kepada kita tentang keteguhan iman dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah contoh nyata dari orang-orang yang beriman, yang mengorbankan segalanya demi mempertahankan keyakinan mereka.
Pada masa itu, keyakinan masyarakat sudah diarahkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi karena Allah telah mengutus seseorang untuk memperingatkan mereka. Namun, situasi berubah drastis setelah pemerintahan lama runtuh. Pemimpin baru yang mengambil alih adalah seorang penganut kesyirikan yang menyembah berhala. Akibatnya, kondisi masyarakat menjadi tidak terkendali dan kelalaian mereka terhadap agama semakin mendarah daging. Kegiatan peribadatan yang sebelumnya dilakukan mulai ditinggalkan begitu saja karena dianggap tidak lagi menguntungkan. Setelah wilayah tersebut ditaklukkan, pemerintahan baru menetapkan aturan-aturan yang semakin jauh dari ajaran tauhid. Raja baru tersebut terus memberikan tekanan kepada masyarakat untuk mengubah keyakinan mereka, semua demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Praktik kesyirikan pun menjadi hal yang biasa dilakukan, dan bersamaan dengan itu, kekayaan serta jabatan para pendukungnya semakin meningkat. Dengan kekuasaan yang kuat dan harta melimpah, kekuatan mereka menjadi sulit untuk digulingkan. Namun, kelalaian mereka dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membawa bala dan bencana. Di tengah situasi yang semakin gelap ini, ada sekelompok pemuda yang tetap teguh mempertahankan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Surat Al-Kahfi ayat 13. Namun, mempertahankan iman di bawah pemerintahan yang zalim tidaklah mudah. Raja yang berkuasa tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak menyembah berhala, termasuk seluruh anggota keluarganya. Ketika sang raja mendengar kabar tentang pemuda-pemuda yang tetap mempertahankan keimanan mereka, ia langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap mereka dan membawanya ke hadapannya. Inilah awal dari perjuangan luar biasa Ashabul Kahfi dalam mempertahankan iman mereka. Setelah perintah dari raja dikeluarkan, para prajurit segera melaksanakan tugasnya. Mereka bergerak cepat untuk menangkap para pemuda yang berani menentang kekuasaan raja dan membawanya ke istana untuk diadili. Ketika mereka tiba di istana, para pemuda itu langsung dihadapkan kepada raja. Sang raja menanyai mereka, "Mengapa kalian menolak untuk menyembah berhala?" Jawaban yang diberikan oleh para pemuda itu membuat raja dan seluruh jajaran di istana terkejut. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan mereka. Raja tidak menyerah begitu saja. Ia menawarkan berbagai kenikmatan dunia seperti harta, tahta, bahkan wanita, dengan harapan para pemuda itu akan berpindah keyakinan. Namun, prinsip mereka tetap kokoh. Mereka menolak semua tawaran tersebut dan dengan teguh hati menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut salah satu versi cerita, para pemuda ini akhirnya melarikan diri dan tertidur di sebuah gua bersama seekor anjing yang setia menemani mereka. Jumlah mereka, jika ditambahkan dengan anjing tersebut, menjadi 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun mereka menuju sebuah gua di Gunung Tukhayus yang berada jauh dari pemukiman penduduk. Dalam sebuah penuturan, diceritakan bahwa para pemuda itu dikejar oleh bala tentara kerajaan. Mereka berlari menuju Gunung Tukhayus yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Namun, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengarahkan mereka ke tempat perlindungan yang aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun." Surat Al-Kahfi ayat 11. Keteguhan iman para pemuda ini membuat mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekuasaan dunia. Dalam perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seorang pemuda lain beserta anjingnya, dan bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan untuk mempertahankan keimanan mereka. Namun, mengenai jumlah mereka yang sebenarnya masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama menyimpulkan jumlah mereka dari beberapa sumber terpercaya, salah satunya Al-Quran. Dikatakan bahwa mereka tertidur selama ratusan tahun ditambah 9 tahun, sehingga totalnya menjadi 309 tahun. Meski secara nalar manusia hal ini tampak mustahil, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya terjadi untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang teguh dalam pendirian. Selama tidur panjang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balik tubuh mereka agar tidak menyatu dengan tanah. Dengan demikian, tubuh mereka tetap utuh meskipun telah tertidur sangat lama. Ketika mereka bangun, para pemuda itu mengira mereka hanya tertidur selama sehari atau setengah hari karena kelelahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu." Surat Al-Kahfi ayat 12. Ketika mereka bangun, mereka mendengar suara seseorang. Dengan wajah berseri-seri, mereka saling bertanya, "Berapa lama kita tinggal di dalam gua?" Salah satu dari mereka menjawab, "Tuhan kita lebih mengetahui berapa lama kita berada di sini."
Dalam surat Al-Kahfi ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, 'Sudah berapa lama kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'Kita berada di sini sehari.' Berkata yang lain lagi, 'Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." Kisah ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang beriman, serta mengajarkan kepada kita untuk selalu teguh dalam mempertahankan iman di tengah cobaan. Saat terbangun dari tidurnya, mereka merasa lapar dan akhirnya mereka memutuskan untuk menuju sebuah pasar yang berada tidak jauh dari gunung tempatnya bersembunyi. Selama perjalanan, sekelompok pemuda ini merasa aneh dengan kondisi yang dilihatnya karena berbeda dari sebelumnya. Dikatakan saat memberikan uang untuk membeli sejumlah makanan, mereka dikira seorang penipu karena memberikan uang yang sudah tidak laku. Akhirnya mereka di bawah untuk menghadap ke pemimpin yang baru untuk dilakukan mediasi. Dan ternyata fakta mengejutkan didapatkannya. Setelah mediasi dilakukan, para pemuda yang dulu dikenal sebagai kelompok yang menentang kekuasaan raja, kini dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengejutkan. Mereka dibawa menghadap pemimpin yang baru. Namun, apa yang mereka temui sungguh di luar dugaan. Mereka tidak hanya menemukan perubahan dalam kondisi dunia di sekitar mereka, tetapi juga pada sistem pemerintahan dan cara hidup masyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, pemimpin baru itu akhirnya menyadari bahwa para pemuda ini adalah saksi hidup dari kejadian yang luar biasa. Mereka telah tertidur selama lebih dari 300 tahun, sebuah waktu yang sangat lama, dan telah melewati berbagai perubahan besar dalam sejarah kerajaan. Para pemuda itu menceritakan kisah mereka, bagaimana mereka lari untuk menyelamatkan iman mereka dan bersembunyi di gua. Mereka menjelaskan bahwa selama tidur panjang mereka, dunia telah berubah total, dan bahkan uang yang mereka bawa sudah tidak berlaku lagi. Mereka merasa seperti baru beberapa hari saja terlelap, tetapi kenyataannya mereka telah tidur ratusan tahun lamanya. Setelah mendengarkan penuturan mereka, pemimpin baru itu tidak hanya terkesima, tetapi juga sangat menghormati iman dan keteguhan hati para pemuda tersebut. Dia pun mengakui bahwa ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah yang sangat besar. Pemimpin tersebut memutuskan untuk memberikan penghormatan kepada para pemuda itu dan menyebarkan kisah mereka kepada masyarakat. Kisah Ashabul Kahfi menjadi pengajaran bagi seluruh masyarakat. Pemimpin baru itu menyampaikan kepada rakyatnya bahwa iman yang teguh kepada Tuhan adalah sesuatu yang tak ternilai. Dia mengajak mereka untuk menghormati keyakinan dan menjaga iman, meskipun dunia terus berubah. Para pemuda itu akhirnya kembali ke gua mereka, tempat mereka pertama kali bersembunyi, dan di sana mereka menghabiskan sisa hidup mereka dengan damai. Allah menjaga mereka dan memberikan mereka ketenangan hati setelah melalui ujian besar dalam hidup mereka. Kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu cerita luar biasa yang mengandung banyak misteri dan keajaiban. Meskipun banyak yang belum terungkap sepenuhnya, melalui beberapa ayat dalam Al-Quran dan penelitian ilmiah, kita dapat menggali beberapa fakta menarik mengenai kisah ini. Mari kita simak bersama beberapa fakta mengejutkan yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi. 1. Tubuh yang tidak menyatu dengan tanah. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa para pemuda Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun. Dalam waktu yang begitu lama, tubuh manusia biasanya akan membusuk dan menyatu dengan tanah. Namun, keajaiban terjadi pada tubuh para pemuda ini. Allah SWT membolak-balikkan tubuh mereka seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Hal ini membuat tubuh mereka tetap utuh meskipun sudah terlelap begitu lama. Bahkan, penelitian ilmiah modern membuktikan bahwa fenomena ini adalah sebuah keajaiban yang hanya dapat dijelaskan dengan kebesaran Allah. 2. Ditemukannya letak gua setelah lebih dari 14 abad. Pada tahun 1963, seorang arkeolog bernama Rafiq Wafa Ad-Dukani menemukan lokasi gua yang diyakini sebagai tempat berlindungnya Ashabul Kahfi. Gua ini terletak di daerah Ar-Rahib, Yordania, yang jaraknya sekitar 13 km sebelah selatan dari kota Amman. Meskipun keterangan mengenai gua ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, bukti-bukti yang ditemukan di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan deskripsi dalam kitab suci. 3. Jumlah pemuda 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing. Ashabul Kahfi terdiri dari 7 pemuda yang melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Mereka ditemani oleh seorang pengembala dan seekor anjing yang setia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa
Anjing tersebut berada di mulut gua dan bertugas menjaga para pemuda. Hal ini semakin menguatkan pesan tentang pentingnya toleransi dan sikap husnudzon, bahwa semua makhluk memiliki peran dalam menjaga kebenaran. 4. Penelitian lubang gua. Penelitian terhadap gua tempat Ashabul Kahfi bersembunyi mengungkapkan adanya celah di sebelah selatan gua yang mengarah ke barat daya. Keajaiban lainnya adalah cahaya matahari hanya bisa memasuki gua pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada pagi dan sore hari. Hal ini membuat suhu di dalam gua tetap nyaman dan tidak lembab, sehingga tubuh para pemuda tetap terjaga dengan baik selama mereka tidur. 5. Apa yang ditemukan di lapangan sama persis sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi ayat 17, dijelaskan bahwa matahari ketika terbit condong ke sebelah kanan dan saat terbenam posisinya menjauhi ke arah kiri. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa gua tersebut memiliki posisi yang tepat sesuai dengan penjelasan tersebut. Ini semakin menegaskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya yang tiada banding. 6. Letak gua Ashabul Kahfi. Meski ada berbagai spekulasi mengenai lokasi pasti gua Ashabul Kahfi, sebagian besar bukti mengarah pada daerah Saheb yang terletak 13 km sebelah selatan kota Amman, Yordania. Beberapa sahabat juga menyebutkan bahwa gua ini berada di Gunung Rakim yang pernah dikunjungi dan ditemukan tulang belulang di sana. 7. Ditekannya tulisan kuno di dinding gua. Di dinding gua ditemukan tulisan kuno berbahasa Kuo yang mengisyaratkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semakin memperkuat keyakinan bahwa gua tersebut adalah tempat perlindungan para pemuda yang ingin mempertahankan iman mereka dari pengaruh kekuasaan yang menindas. 8. Ditemukan adanya bangunan bersejarah. Di atas gua ditemukan sebuah situs bersejarah yang dulunya merupakan gereja. Setelah Islam datang, bangunan ini diubah menjadi masjid. 7 pilar batu yang ada di sekitar bangunan tersebut semakin mempertegas bahwa tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. 9. Renovasi masjid sebagai situs bersejarah. Bangunan di atas gua ini mengalami renovasi pada tahun 118 Hijriah, 227 Hijriah, dan 900 Hijriah. Awalnya digunakan sebagai gereja, namun setelah kedatangan Islam, bangunan ini berfungsi sebagai masjid untuk umat muslim beribadah. Selain itu, di dalam gua ditemukan makam dengan 8 tubuh, serta peninggalan berupa gelang, cincin, uang logam, dan bejana berharga. 10. Tanah gua di Gunung Rakim berperan untuk menjaga stabilitas tubuh. Para ahli arkeologi mengungkapkan bahwa tanah di sekitar gua mengandung berbagai mineral seperti kalsium, karbohidrat, dan magnesium. Selain itu, terdapat pula radium yang mengeluarkan sinar alfa, beta, dan gamma yang berperan untuk menjaga tubuh para pemuda tetap utuh meskipun mereka tidur selama ratusan tahun. Ini adalah bukti nyata kebesaran Allah yang menjaga hambanya dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh logika manusia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keteguhan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci keselamatan. Meski di tengah tekanan dan ancaman, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa. Semoga kita bisa meneladani keberanian dan keimanan Ashabul Kahfi dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.